Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam bab pencemaran lingkungan ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari materi pencemaran lingkungan yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan pencemaran air. Yang keempat, menjelaskan pencemaran udara. Dan yang kelima, menjelaskan pencemaran tanah. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia. Nah, selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat diakibatkan oleh faktor alam, yaitu misalnya gunung meletus. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, kapan suatu zat itu bisa disebut polutan? Zat dapat dikatakan polutan apabila yang pertama, kadarnya melebihi batas normal. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Berdasarkan sifat zat pencemar, pencemaran ada 3, yaitu yang pertama pencemaran kimiawi. Ini disebabkan oleh zat kimia. Yang kedua, pencemaran fisika. Ini disebabkan oleh zat padat, cair, dan gas. Yang ketiga, pencemaran biologis. Pencemaran biologis disebabkan oleh berbagai macam mikroba. Nah, untuk bab pencemaran lingkungan ini, kita akan membahas 3 jenis pencemaran. Nah, yang pertama kita bahas tentang pencemaran air. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air itu? Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, derajat keasamannya atau pH, maupun rasanya. Nah, apa faktor penyebab pencemaran air? Nah, faktor-faktor penyebab pencemaran air yang pertama, limbah industri. Limbah industri ini bisa berupa limbah organik yang berbau, misalnya limbah dari pabrik kertas, ataupun limbah anorganik yang berupa cairan panas, misalnya limbah dari pabrik baja, pabrik cat, atau pabrik emas.
Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga juga bisa berupa limbah organik, misalnya sisa-sisa makanan, dan limbah anorganik, misalnya plastik, kaca, kaleng bekas, ataupun benda lain, misalnya besi, aluminium. Yang ketiga, limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini disebabkan misalnya penggunaan obat-obat pembasmi hama penyakit, misalnya pada pestisida, ataupun penggunaan pupuk urea. Nah, penggunaan pupuk yang berlebihan ini dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan. Pupuk yang tidak terserap ke dalam tubuh tumbuhan maka akan tinggal di permukaan tanah. Nah, apabila hujan datang, maka bersama aliran air, pupuk tersebut akan menuju ke perairan. Akibatnya ini nanti akan terjadi blooming alga atau tumbuh suburnya alga atau ganggang di permukaan air. Nah, lalu apa dampak pencemaran air? Dampak pencemaran air yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan pada kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Nah, pemekatan hayati itu apa? Misalnya bahan beracun yang meresap ke dalam tumbuhan air, misalnya alga atau mikroorganisme lainnya. Nah, selanjutnya hewan-hewan mikroorganisme tersebut akan dimakan alga. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan kecil dan ikan besar sudah terkontaminasi bahan beracun. Nah, apabila ikan-ikan tersebut ditangkap manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, inilah yang disebut pemekatan hayati. Yang keempat, dampak dari pencemaran air adalah mengganggu pemandangan. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Khususnya ini mempercepat proses perkaratan pada besi. Untuk meminimalkan sampah hasil limbah rumah tangga, ini bisa kita lakukan dengan cara 4R, yaitu yang pertama, recycle. Recycle atau pendaur ulangan. Nah, misalnya saja pada proses recycle ini, sampah yang dari tumbuhan dapat kita jadikan kompos, ya. Yang kedua, reuse. Reuse ini penggunaan ulang. Nah, contohnya misalnya kita punya botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Yang ketiga, reduce. Reduce itu melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, kalau jika kita berbelanja ke pasar, kita sebaiknya membawa tas sendiri dari rumah. Jadi tidak usah meminta tas plastik dari toko atau supermarket. Yang keempat, repair. Repair itu artinya pemeliharaan. Misalnya kita membuang sampah tidak sembarangan, ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang pencemaran udara. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara itu?
Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti. Lalu, apa faktor penyebab pencemaran udara ini? Yang menyebabkan pencemaran udara, yang pertama faktor alam. Faktor alam misalnya saja adalah kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak. Kotoran yang dihasilkan hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan nantinya akan terjadi pemanasan global. Contoh faktor alam yang lain misalnya gunung meletus. Yang kedua, faktor yang menyebabkan pencemaran udara yaitu aktivitas manusia. Misalnya saja pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan. Nah, juga senyawa kimia buangan seperti CFC dari pendingin, misalnya AC atau kulkas. Lalu apa dampak pencemaran udara? Dampaknya yang pertama tentunya pada kesehatan yang bisa menyebabkan penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan. Nah, dampak bagi tumbuhan ini adalah dapat menyebabkan tanaman atau tumbuhan rusak. Ini biasanya disebabkan karena abu vulkanik dari gunung berapi yang membuat udara tercemar yang memicu terjadinya hujan asam. Nah, hujan asam inilah yang akan merusak tumbuhan. Yang ketiga, terjadinya efek rumah kaca. Yang keempat, rusaknya lapisan ozon. Baik, sekarang yang terakhir kita membahas tentang pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Lalu apa yang menjadi faktor penyebab pencemaran tanah ini? Ada beberapa faktor. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik ini berasal dari limbah dari pemukiman penduduk, tempat usaha, hotel, atau kantor-kantor. Nah, misalnya limbah zat padat berupa kaleng-kaleng bekas atau plastik-plastik bekas, sedang limbah cair misalnya bisa deterjen atau berupa sisa-sisa zat cair yang tidak digunakan, misalnya cat, oli, gitu ya. Nah, yang kedua, limbah industri. Limbah industri ini berasal dari sisa-sisa produksi industri. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian ini disebabkan karena penggunaan pupuk sintetik yang terus-menerus. Dan ini akan merusak struktur tanah, sehingga kesuburan tanah pun akan berkurang. Nah, lalu apa dampak pencemaran tanah? Dampak pencemaran tanah yang pertama pada kesehatan. Yang kedua pada ekosistem, yaitu perubahan kimia tanah dapat menyebabkan
perubahan metabolisme dari mikroorganisme. Lalu bagaimana cara penanggulangan pencemaran tanah? Cara penanggulangan pencemaran tanah yang pertama, remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Jadi dibersihkan. Yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Demikian, kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya, anak-anak silahkan membaca modul atau buku yang sudah dibagikan. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.